Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sriyanti SPD. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-6 dari SMP Negeri 5 Mohilir, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Pada hari ini saya akan membuat video supervisi akademik. Saya akan melakukan supervisi akademik terhadap salah satu rekan sejawat saya di sekolah saya, yaitu Ibu Andi Rosdiana SOSI. Video ini merupakan salah satu tugas saya sebagai calon guru penggerak untuk modul 2.3. Supervisi akademik yaitu tentang bagaimana menyusun atau membuat teks berita. Oh, teks berita. Iya. Berarti itu untuk kelas berapa, Bu ya? Untuk kelas 8. Oh, kelas 8. Oke. Terus supervisi besok itu Ibu Andi akan menggunakan metode apa? Untuk pertama sekali yang lebih efektif dalam pembelajaran ini adalah diskusi. Oke. Agar siswa itu lebih memahami konsep dasarnya terlebih dahulu, baru kemudian nanti kita akan masuk pada praktek. Kira-kira langkah-langkah nanti ketika Ibu melakukan pembelajaran di kelas. Oh ya, baik. Sebagai langkah awal tentunya kita akan melihat kondisi kelas terlebih dahulu. Biasanya kita melakukan apersepsi, salam, kemudian melakukan absensi bagi siswa yang masuk atau tidak. Kemudian nanti tentu saja kita akan mengawali kegiatan pembelajaran itu dengan berdoa. Nah, baru kita evaluasi pembelajaran sebelumnya untuk mengingatkan anak-anak terhadap materi sebelumnya. Iya, betul. Karena materi yang hari ini adalah kelanjutan dari materi yang kita sampaikan. Iya, materi sebelumnya ya. Dari Ya, materi sebelumnya. betul. Baru kemudian nanti kita review ulang, kita review kembali materi yang hari ini, baru nanti penugasan. Iya. Nah, setelah penugasan, kemudian penilaian apa yang akan kita gunakan, kita sampaikan ke anak-anak setelah proses diskusi berlangsung, karena kemarin itu kelompoknya sudah dibentuk, tidak perlu dibentuk lagi hari ini karena kelanjutan. Berarti masih diskusi kelompok ya? Masih diskusi kelompok, agar konsepnya itu mereka dapat memahami secara keseluruhan, tidak tumpang tindih. Mereka tidak bingung lagi konsep apa yang akan diterapkan dalam pembuatan berita tersebut. Di dalam kegiatan pembelajaran kan nanti otomatis di kegiatan inti ya, kadang nih ada permasalahan ya. Nah, kira-kira kalau di kegiatan Ibu Andi nanti permasalahan kira-kira yang mungkin akan timbul. Dalam setiap pembelajaran itu saya kira tetap ada muncul permasalahan, karena basically dari anak-anak itu ada yang IQ-nya tinggi, kemudian ada yang sedang, ada yang rendah. Tentu saja tingkat kepahaman dari anak-anak itu berbeda. Oleh karenanya menjadi satu problem biasanya bagaimana metode yang kita terapkan itu sangat berpengaruh ke anak-anak. Sehingga dalam belajar kelompok atau diskusi kelompok ini ditekankan pada bagaimana kerjasama. Ada tutor sebaya yang mendampingi sehingga mereka dapat jelas saling melengkapi. Betul. Yang kurang, yang sedang, mereka saling melengkapi satu sama lain. Permasalahannya yang akan timbul berarti sudah masuk nanti jalan keluar dari permasalahan itu berarti dengan menggunakan bisa tutor sebaya, diskusi gitu ya. Kira-kira ada alternatif lain yang muncul di Ibu Andi ketika permasalahan itu terjadi selain diskusi sama tutor sebaya? Iya, selain dengan tutor sebaya tentu saja kita sebagai guru selalu mendampingi, karena kita kan masih menggunakan K13 ya, walaupun siswa aktif tetapi guru itu sebagai pendamping yang selalu mengarahkan ketika terlalu jauh permasalahan itu tidak bisa terselesaikan, maka tentu saja kita yang berperan di situ. Oke, saya rasa sudah pas sekali ya apa yang akan direncanakan akan dilakukan sama Ibu Andi dengan permasalahan yang mungkin akan timbul ya. Nah, yang ingin saya tanyakan Ibu Andi selanjutnya, bentuk ini tanggung jawab Ibu Andi ketika nanti kan sudah nih pembelajaran sudah berlangsung, sudah merefleksi diri ya.
bagaimana bentuk tanggung jawab Ibu Andi ke selanjutnya? Karena tujuan dari pembelajaran itu adalah siswa mampu membuat teks berita, maka akhirnya dalam tujuan akhir dari pembelajaran ini tercapainya KADI tersebut. Pemahaman konsep sudah, kemudian diskusi kelompok sudah kita lakukan. Tentu saja nanti untuk mengukur ketercapaian itu dengan memberikan penugasan tadi. Jika dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan kriteria penilaian atau format penilaian yang disajikan, itu menjadi satu standar ukuran ketercapaian. Makanya penting di setiap tahapan pembelajaran itu selain pemahaman konsep tadi, tujuan pembelajaran disampaikan sebelumnya, kemudian disampaikan ke anak-anak itu format penilaian, standar yang ingin dicapai, capaian dalam pembelajaran itu apa, siswa harus tahu itu. Oke, Ibu Andi, percakapan kita ini saya rasa sangat menarik sekali ya. Senang Tapi sekali. untuk diulas lebih lanjut, kayaknya kita akan lakukan percakapan nanti setelah kita melakukan supervisi di kelas, Bu Andi ya. Siap. Saya rasa sudah cukup untuk yang pra observasinya. Kita lanjutkan nanti Bu ya di setelah percakapan ini kita berbagi pengetahuan lagi. Oke, terima kasih Bu Andi. Tadi Bu Andi, tadi kan kita sudah melakukan dan saya kegiatannya cukup menarik ya, cukup berat dan lancar. Cuma ada beberapa hal mungkin yang ingin saya tanya terkait kegiatannya tadi Bu di dalam kelas. Bagaimana perasaannya nih setelah kita melakukan supervisi tadi? Alhamdulillah, senangnya melihat keaktifan siswa dan gurunya terjadi interaksi yang begitu aktif. Ya, tapi cukup puas ya dengan pelaksanaan kegiatan observasi masyarakat, kegiatan pembelajaran tadi ya. Adakah dari kegiatan tadi yang belum sesuai dengan itu? Mungkin kalau sesuai dan sesuainya dari awal saya sudah melakukan secara maksimal dari seksi hingga foto tadi, hanya saja mungkin waktunya karena ada beberapa kendala yang terjadi dalam proses pembelajaran tadi, kurangnya pemahaman anak-anak dalam menerima materi. Jadi perlu ada sedikit bimbingan. Ini pertanyaan saya yang selanjutnya, bentuk tanggung jawab ini kira-kira ke depannya agar kendala yang terjadi itu tidak Oh iya, itu sudah sebenarnya terpikirkan pada saat kita melakukan KBM, karena sebesar apapun kendala yang terjadi itu sangat mempengaruhi. Nah, sehingga yang pertama sekali itu saya merasa tertantang untuk terus menciptakan strategi peserta didik siswa. Nah, setelah itu kita melakukan proses pembelajaran yang kita lakukan itu, saya ingin mencoba mengaitkan dengan kemampuan ada 21 bahwa kemampuan berkolaborasi itu merupakan sangat penting dalam proses pembelajaran. Karena interaksi dengan siswa itu terus penggunaan media yang memadai itu sangat dibutuhkan, dan anak-anak itu kita bisa bilang pada saat menggunakan media mereka responnya lebih aktif, tertarik
lebih menarik karena bisa melihat secara langsung atau visual tersebut gambar yang kita tayangkan dan lain sebagainya. Dia kayaknya masuk kepada ada refleksi ya, refleksi ibu gitu ya terhadap proses kegiatan yang sudah berlangsung. Ibu lihat ada kendalanya, terus ibu langsung di situ terbitlah ada rasa ingin berubah gitu ya. Karena untuk pembelajaran yang baik itu saya rasa kita mampu melakukan refleksi terhadap minat belajar anak dari awal, daripada persepsi itu sampai penutup itu menjadi satu rangkaian yang sangat berkaitan satu sama lain. Kalau ada kendala kemudian tentu saja kita akan mencari solusinya bagaimana kedepannya anak-anak itu belajarnya lebih tertarik lagi, lebih semangat, mampu mengeksplor apa yang ada di pikirannya walaupun dengan metode diskusi dan lain sebagainya. Ibu satu lagi mungkin kalau jadi kan dalam menggunakan ibu tadi dalam di kegiatan pembelajaran saya lihat ibu menggunakan metode diskusi ya. Kira-kira selain metode diskusi ibu ke depannya ada nggak terpikirkan dari ibu untuk menampilkan media-media lain yang lebih menarik yang lebih membuat siswa itu tertantang gitu, dalam mengikuti pembelajaran? Metode yang kita gunakan tidak hanya fokus pada metode diskusi karena masing-masing teori atau pembelajaran itu ada proyek kerjanya, kemudian ada praktek lapangannya, dan kemudian juga saya kira yang paling efektif itu dalam semua metode yang kita gunakan itu menggunakan media baik berupa gambar yang ditayangkan atau kemudian hasil proyek mereka tampilkan, terus presentasikan yang menuntut kemampuan siswa, artinya mereka bisa aktif, jadinya interaksi yang aktif antara satu sama lain dengan didukung oleh media tadi. Ya betul, luar biasa Bu ya. Jadi kalau ke depannya kita berusaha buat lebih agar siswa itu lebih menarik ya dengan materi yang kita ada, bisa melalui mungkin kembangkan medianya, modelnya Bu ya, kita variasikan model pembelajarannya Bu ya. Nah ini yang mungkin yang terakhir Bu, pertanyaan saya, menurut perasaannya Ibu nih setelah kita melakukan supervisi, setelah Ibu melakukan pembelajaran anak ini, melihat hasilnya, respon anak di hati Ibu itu perasaannya itu gimana ke depannya? Tentu saja sebagai guru kalau anak-anak mereka respon aktif kita puas, kita sangat senang. Tapi bukan anak-anak saja yang semangat, tapi kita pun itu lebih termotivasi lagi untuk memberikan yang terbaik. Baru ya. Oke Bu Andi, mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan dalam kegiatan kita pasca observasi ini. Terima kasih Bu atas waktunya kepada saya. Semoga kedepannya kita sama-sama saling memperbaiki, saling mengoreksi Bu ya, untuk agar terciptanya pembelajaran anak yang mengikuti Merdeka Belajar Bu ya. Terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama. Ya.